Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Deva Imanuddin di channel YouTube saya yaitu Deva Imanuddin. Pada kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan Microsoft Excel sebagai media pembelajaran matematika di dalam materi fungsi linear. Nah, bagaimana sih penggunaan media pelajaran matematika dengan Microsoft Excel pada fungsi linear? Langsung aja kita ke materinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deva Imanuddin dengan NPM 181063105047. Saya berasal dari kelas 6A, Prodi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Media pembelajaran matematika. Media pembelajaran merupakan suatu sarana atau alat bantu guru untuk menyampaikan informasi agar dapat diterima dengan baik dan menarik oleh siswa. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan berpengaruh dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran. Di zaman teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer saat ini, dalam dunia pendidikan komputer juga mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Dalam matematika, banyak hal yang abstrak atau yang sulit dipikirkan oleh siswa. Hal ini dapat disimulasikan melalui komputer. Manfaat komputer sebagai media bagi guru adalah dengan sebagai alat bantu dalam menyiapkan materi pembelajaran. Contohnya, media pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lebar kerja spreadsheet yang populer dan paling banyak digunakan. Aplikasi ini memiliki fitur yang kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak. Microsoft Excel sangat membantu dalam menghitung, memproyeksi, menganalisa, dan mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis tabel yang disediakan. Microsoft Excel dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat soal-soal latihan seperti menentukan arah kecondongan gradien, menentukan kedudukan dua buah garis yang berpotongan atau sejajar, dan menentukan grafik persamaan kuadrat yang terbuka ke atas atau ke bawah. Di sini, saya akan menjelaskan manfaat penggunaan Microsoft Excel dalam pembelajaran fungsi linear. Nah, fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang merupakan garis lurus. Fungsi linear sering disebut persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya yaitu f sama dengan x, di mana x-nya adalah mx ditambah c. M adalah gradien dan c adalah konstanta dan x adalah variabel yang real. Fungsi linear mempunyai keistimewaan yaitu jika diketahui nilai dari dua anggota, maka aturan keseluruhannya dapat diketahui. Melalui dua titik, kita dapat menentukan satu garis. Dengan demikian, untuk menggambarkan grafik fungsi linear dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dua buah atau lebih nilai sembarang, kemudian tentukan nilai y untuk masing-masing nilai x berdasarkan aturan fungsi tersebut sehingga kita akan mendapatkan dua buah titik atau lebih yang memenuhi fungsi tersebut. Lalu yang terakhir, plot dua titik tersebut pada bidang koordinat, kemudian hubungkan semua titik tersebut sehingga akan membentuk garis lurus. Garis lurus inilah yang disebut dengan grafik fungsi linear, yaitu fx sama dengan mx ditambah c. Nah, selanjutnya kita akan langsung aja ke tutorial penggunaan Microsoft Excel pada materi fungsi linear. Nah, selanjutnya pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Microsoft Excel pada materi fungsi linear. Seperti pada layar, terdapat dua bahan contoh
Yang pertama, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan X2 min 7. Dan yang kedua, gambarlah sketsa grafik Y sama dengan 3X tambah 4. Maka kita kerjakan dulu nomor 1, yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat. Biar cepat kita pakai tanda ini kuadratnya, min 7. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan nilai X-nya, rank nilai X-nya mau berapa dan berapa nilai Y-nya. Kita misalkan nilai X-nya yaitu dari min 5, min 4. Biar cepat kita blok aja biar sampai ke 5 saja. Lalu untuk mencari nilai Y seperti pada fungsi ini, maka kita harus mengubah X-nya menjadi min 5, min 4 sampai 5. Ini kurang 1. Maka kita gunakan formulanya, yaitu sama dengan X dipangkat 2 dikurangi 7. Hasilnya adalah 18. Maka selanjutnya juga akan seperti itu. Maka tinggal kita copy aja formulanya. Nah, sudah muncul. Selanjutnya, kita setelah menemukan menemukan titik Y-nya, maka kita tinggal menggambarkan sketsa grafiknya. Nah, karena ini dengan menggunakan Microsoft Excel, maka kita tinggal blok dulu koordinat X dan Y-nya, lalu kita pencet Insert. Di sini ada fitur Cutter. Nah, kita pencet aja. Lalu pilih, karena kita ingin menggambarkan sketsa grafik dari fungsi linear, maka harus ada garis. Maka kita pilih yang ini saja. Ini. Nah, jadi ini grafik dari nomor 1. Mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2, yaitu di mana fungsinya adalah Y sama dengan 3X ditambah 4. Maka seperti cara nomor 1 tadi, kita harus menentukan rank dari nilai dari koordinat X-nya, dan lalu kita menentukan berapa saja titik di Y. Kita tulis seperti tadi, mulai dari min 5, min 4, lalu kita blok sampai angka 5. Nah, lalu kita untuk mencari nilai Y pada fungsi dari nomor 2, formulanya yaitu sama dengan di sini 3 dikali X, berarti 3 dikali dengan X, kita blok X-nya, ditambah dengan 4. Ini hasilnya 311. Lalu kita blok semuanya agar lebih cepat. Nah, sudah muncul. Seperti cara tadi, kita akan memblok titik nilai dari titik yang sudah kita ketahui semuanya ya. Lalu kita gunakan
fitur starter yang ini. Nah, ini adalah bentuk grafik nomor 2. Seperti itu, mudah kan? Jadi, seperti yang kita ketahui, Microsoft Excel itu tidak hanya untuk menginput data atau hanya untuk menjumlah dan sebagainya saja, tetapi Microsoft Excel ini juga bisa diterapkan pada materi fungsi linear untuk membuat grafik seperti yang kita tadi sudah contohkan. Nah, gimana? Mudah kan? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada saran, masukan, atau komentarnya boleh diketik, diklik di tombol komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.